Selamat pagi dan selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri menyambut Dia yang hadir melalui firman-Nya di tengah-tengah persekutuan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jemaat Tuhan, maka tema ibadah kita pada minggu ini adalah karena Tuhan menyuruh. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 pada baitnya yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Jemaat Tuhan, marilah menghampiri Tuhan dalam pengakuan dan penyesalan bahwa kita telah berdosa. Marilah berdoa memohon pengampunan-Nya. Bapa di sorga, kami telah berdosa terhadap Engkau. Pikiran, perkataan, dan seluruh perbuatan kami telah berlumuran dosa. Kami membenci, bukan mengasihi. Kami mendendam, bukan mengampuni. Oleh karena dosa-dosa kami, ampunilah dan selamatkanlah kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita ungkapkan pengakuan, penyesalan dan permohonan melalui nyanyian Kidung Jemaat 26 baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua.
Jemaat Tuhan, karena pengakuan dan permohonan yang tulus kepada Tuhan, maka Allah yang adalah sumber kasih telah berkenan mengampuni. Maka dengar dan terimalah kabar pengampunan dari Kolose 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat Tuhan, mensyukuri anugerah Allah yang menyelamatkan, marilah menyanyi Kidung Jemaat 36, bait pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan sukacita, marilah kita menjalani hidup yang telah diselamatkan itu melalui amanat hidup baru dalam Galatia 6 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa yang menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jemaat, persilakan duduk. Jemaat Tuhan, kesiapan dan kesediaan kita untuk mendengar, marilah kita menyatakan di dalam nyanyian Kidung Jemaat 54 baitnya yang pertama.
Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita memohon bimbingan dan pengajaran di dalam Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di sorga, karena Engkaulah kami menjadi berdaya dalam kehidupan ini, maka kami memohon kehadiran Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan mengajar kami melalui pembacaan dan di dalam perenungan kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami hingga kami memperoleh hikmat dan kebijaksanaan untuk menghadapi hidup dan persoalan-persoalannya. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Injil Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayat 11, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian pembacaan kita. Tuhan Yesus berfirman, "Berbahagialah kamu yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di dalam kehidupan ini." Jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi pandemi COVID-19 ternyata berdampak begitu banyak dalam kehidupan umat manusia. Tidak hanya Republik ini, tapi seluruh dunia. Dampak-dampak itu seperti kesehatan secara fisik, kesehatan secara sosial, dan juga kesehatan secara ekonomi. Dan kalau ditelusuri lebih dalam, tentu ada begitu banyak dampak
yang juga terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Secara ekonomi, ia berdampak pada soal pekerjaan atau nafkah sehari-hari. Ada banyak agen pekerjaan, entah itu lembaga-lembaga atau badan usaha, pemerintah maupun swasta, terkena bias secara keseluruhan dan semuanya berdampak buruk. Mengantisipasi situasi seperti ini, bagi badan usaha seperti itu, swasta maupun pemerintah, mencoba mengurangi karyawan, mencoba mengurangi para pekerja dan sebagainya. Tentu ini bukanlah pilihan yang disengaja, tetapi memang tidak ada pilihan. Sementara itu, lowongan pekerjaan bukanlah hal yang mungkin. Ia hanyalah sebatas mimpi kalau mau diwujudkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita ini dibagi dalam dua babak atau dua cerita. Yang pertama, Yesus mengajar orang banyak, dan ternyata situasinya tidak memungkinkan tanpa Yesus harus memiliki mimbar untuk mengajar. Yesus meminta atau meminjam perahu nelayan, yaitu perahu Simon Petrus, untuk bergeser agak jauh dan berdiri di atasnya sebagai mimbar untuk mengajar pada hari itu. Lalu pada cerita yang kedua, ada percakapan antara Yesus dengan Simon Petrus. Lukas mengisahkan percakapan itu dalam cerita bahwa setelah selesai mengajar orang banyak, Yesus menyuruh Petrus dan kawan-kawannya untuk bergerak agak jauh, membawa perahu mereka dan menebarkan jala mereka. Bagi Simon Petrus, ini adalah perintah. Tetapi secara logika, perintah ini tidak mungkin dilaksanakan dengan harapan seperti apa yang diperintahkan. Bukan Simon Petrus tidak memiliki alasan, tetapi sudah sepanjang malam ia dan teman-temannya berupaya untuk menangkap ikan dengan jala mereka, tetapi mereka tidak berhasil. Simon Petrus bukanlah sembarang orang dan bukanlah seorang nelayan kagetan. Ia sangat profesional dengan pekerjaannya. Ia sudah biasa karena ini adalah pekerjaan rutinitasnya setiap hari. Dengan kebiasaan itu, ia banyak belajar dari pengalamannya selama itu pula. Dalam arti melihat dan mempertimbangkan situasi alam yang ada. Kapan dan di mana ia harus menebarkan jalannya dan mendapat hasil yang banyak. Bagi seorang Petrus, tentu perintah ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perintah itu dilaksanakan di luar kebiasaan yang mereka lakukan? Petrus dan kawan-kawannya hanya menjalankan pada malam hari atau sepanjang malam, tetapi perintah ini adalah di siang hari bolong. Sehingga pertanyaannya adalah, mungkinkah itu? Apakah memang berhasil?
Lalu Petrus pun mencoba untuk menjawab menurut logikanya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sebenarnya penolakan yang secara halus menurut logika Petrus. Tetapi karena Tuhan meminta, Petrus melakukan perintah itu. Dan Lukas mencatat bahwa hasil dari perintah itu, perintah yang dilaksanakan oleh Simon Petrus, menghasilkan hasil yang sangat banyak, melebihi dari hasil yang pernah mereka miliki. Suatu keajaiban terjadi yang menurut Petrus tidak masuk dalam pemikiran sehat atau logikanya. Dan inilah yang membuat Petrus membuat sebuah pengakuan di hadapan Yesus. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang berdampak sangat banyak bagi kehidupan umat manusia, tentu terlalu sulit bagi kita untuk memahami, apalagi menerima perintah-perintah seperti itu. Apakah mungkin perintah itu akan menghasilkan sesuatu yang seperti diharapkan, atau hanya akan membuang waktu sehingga menjadi suatu kesia-siaan? Pikiran Allah dan pikiran manusia tentulah jauh berbeda untuk melihat situasi itu. Mungkin kita selama ini berpikir bahwa dampak pandemi COVID-19 ini sangat melumpuhkan seluruh sendi kehidupan. Di awal kita telah berbicara bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 ini yang merontokkan kekuatan umat manusia. Sehingga apakah mungkin itu bisa dilakukan atau diatasi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita harus menyisihkan jauh-jauh cara berpikir kita sebagai manusia dengan cara berpikir Tuhan dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang berdampak sangat buruk ini, tentu tidak pernah merubah rencana Tuhan. Tentu tidak akan pernah membatalkan karya ilahi. Selama ini kita sibuk tentang pekerjaan-pekerjaan kita, tentang nafkah, tentang apa yang harus dimakan dan apa yang harus dipakai dan sebagainya. Dan Allah tidak pernah berhenti hanya oleh karena pandemi COVID-19 ini. Karya dan rencana Allah tetap bekerja. Di tengah-tengah situasi buruk ini, Allah juga tidak pernah berhenti untuk mencari dan mendapatkan murid-muridnya untuk melakukan
perintah-perintahnya. Kabar baik. Kabar baik sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Allah bukanlah seperti badan usaha baik pemerintah ataupun swasta. Tapi Allah adalah Allah yang terus bekerja, yang tidak pernah dibatasi dengan situasi apapun. Artinya, di tengah-tengah situasi yang buruk ini pun, kabar baik itu tetap dikumandangkan. Kabar baik itu tetap disampaikan. Intinya adalah bahwa Allah itu masih dan tetap ada. Dalam situasi yang buruk dan separah apapun, Allah tetap agar kabar baik itu dikumandangkan bagi semua orang. Kasih dan kepedulian yang tidak pernah berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, entah dalam situasi normal ataupun tidak normal, katakanlah itu dalam situasi pandemi COVID-19 ini, keduanya bukan alasan bagi setiap orang untuk membangun mental keyakinan yang rapuh. Pandemi COVID-19 bukanlah alasan yang menjadikan kita untuk tidak berdaya di dalam seluruh sendi-sendi kehidupan ini. Sebenarnya tidak sulit, sebenarnya tidak susah kalau kita masih mau memadukan logika, akal sehat, dan keyakinan itu kepada Tuhan. Tentu seperti Simon Petrus, ia mengandalkan logikanya, dan dia juga tidak mengabaikan keyakinan dan kepercayaan atau imannya kepada Yesus. Kebanyakan yang terjadi dalam kehidupan ini adalah kerapuhan mental, keyakinan dan iman kita, yang cukup hanya berhenti pada kegagalan yang pertama dan tidak pernah mau berusaha untuk kembali bangkit. Kebanyakan yang menjadi kelemahan kita adalah bahwa kita meragukan Tuhan di dalam seluruh situasi ini. Ketika akal sehat dan logika lebih dominan dalam pikiran kita, kita memandang situasi yang dihadapi adalah sebagai sebuah nasib. Tentu tidak demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun situasi yang kita hadapi, apapun permasalahan yang harus kita alami, melalui pembacaan ini Lukas mengajak kita untuk bercermin pada diri Simon Petrus, bahwa di balik hal yang tidak mungkin itu bisa saja Allah atau Tuhan
melakukan hal yang terbaik bagi manusia. Selanjutnya, kita tidak pernah lepas dan bahkan selalu terikat dengan konsep-konsep kita secara pribadi. Dan bukan tidak mungkin, ini pun menjadi warna dalam keyakinan atau iman kita kepada Tuhan. Banyak orang yang berpikir dan menganggap bahwa segala kekurangan dan kelemahannya tidak memungkinkan Tuhan untuk bekerja dalam diri dan hidupnya. Dan inilah pengakuan Simon Petrus. Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketidakmampuan kita adalah menyerahkan diri secara total kepada Tuhan dalam seluruh situasi ini. Mengandalkan Tuhan untuk mengangkat dan menopang kita kembali dalam setiap dan di seluruh kegagalan. Sepanjang malam, Simon Petrus dan teman-temannya telah gagal. Tetapi mereka mencoba. Ketika Tuhan menyuruh, memerintahkan mereka untuk menebarkan jala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rencana Allah, karya Allah tidak pernah berhenti. Di sepanjang waktu, tanpa melihat situasi apapun yang sedang terjadi. Satu hal yang penting dari karya dan rencana Allah ini adalah agar setiap orang senantiasa menebarkan kebenaran, kebaikan, ketulusan hati, agar mampu bersama-sama untuk melihat situasi dan persoalan-persoalannya. Demikian juga kita pada saat ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, sekalipun itu di tengah-tengah situasi yang hampir secara menyeluruh melumpuhkan kita. Banyak hal yang harus dikerjakan, banyak hal yang harus dipikirkan, dan banyak hal juga yang harus dihasilkan. Jangan berhenti dan tidak pernah berhenti. Tebarkanlah jalamu, tebarlah kebaikan apapun situasi itu. Karena Tuhan senantiasa meminta dan menyuruh kita untuk senantiasa menebarkan kebaikan itu. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri bersama orang Kristen dari segala masa dan tempat. Marilah kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita dan mengakhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di surga, kami syukuri Engkau atas kehidupan ini. Dalam seluruh situasi, kondisi hidup yang telah sedang dan akan kami jalani. Karena kami tahu di situ Engkau tidak pernah berubah. Di situ Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Di situ Engkau tetap setia di dalam kuasa dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk hari-hari atau waktu yang boleh kami lalui dengan keberadaan kami masing-masing. Apa yang kami butuhkan, Engkau menjawab di dalam kasih-Mu. Tentulah kekurangan dan kelemahan kami adalah tidak mampu untuk memahami kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan seperti itu. Ajarlah kami untuk melihat hari-hari ke depan, segala harapan-harapan kami berdasarkan kuasa dan kasih-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa memohon kembali penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di masa-masa mendatang. Dalam seluruh kehidupan di mana kami harus berperan yang menuntut akal dan pikiran yang baik, yang bijaksana. Hadirlah Engkau di sana untuk menyempurnakan kami. Dimanapun kami berada ya Bapa, di tengah-tengah keluarga, masyarakat maupun persekutuan kami. Jadilah kami di sana sebagai agen-agen perubahan yang membawa dan mendatangkan kesejukan cinta di antara sesama. Apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kami, kami mohon Tuhan melengkapi dan menyempurnakan kami. Bapa di surga, kami tahu hidup yang akan kami jalani di masa-masa mendatang terlalu sulit untuk kami gambarkan dengan jelas bagi kehidupan ini. Apapun kehidupan itu dengan persoalannya, ajarlah kami untuk tetap setia, bergantung dan berharap kepadamu untuk mengatasi dan melewatinya. Kami berdoa untuk usaha kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan yang kami lakukan bersama-sama, baik melalui pemerintah kami maupun melalui gereja-gereja. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tetaplah kami bersama masih memiliki
hati dan pikiran yang bersih, yang kudus di hadapan untuk melanjuti kehidupan kami bersama. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, gereja-gereja, untuk seluruh rencana dan usaha kebaikan itu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan yang akan kami hadapi, yang kami jalani. Tentu di tengah-tengah persoalan masing-masing. Entah itu kehidupan kami sebagai persekutuan, kelompok, ataupun secara pribadi di tengah-tengah keluarga, rumah tangga. Hadirlah Engkau bersama dengan hikmat-Mu yang menuntun kami untuk berpikir dan bertindak dengan benar dan baik. Apapun yang masih tersimpan sebagai rahasia atau misteri dalam kehidupan kami, berilah kepada kami keyakinan yang teguh yang tidak pernah berubah, bahwa dengan Tuhan kami memiliki kemampuan untuk menghadapi dan melewatinya. Kami menaikkan rasa syukur saudara-saudara kami oleh karena berbagai peristiwa yang mereka hadapi, peristiwa-peristiwa yang mereka alami, sukacita karena ulang tahun perkawinan ataupun sukacita ulang tahun kelahiran. Di tengah-tengah sukacita itu, biarlah Tuhan juga membuka hati dan pikiran kami masing-masing maksud dan rencana Tuhan di balik seluruh peristiwa itu. Setidak-tidaknya melalui peristiwa itu kami terus berubah, memperbarui hidup ini agar menjadi satu persembahan yang baik di hadapan Tuhan dan juga di antara sama kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang berada dalam duka cita, dalam kepedihan. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka, menguatkan mereka di tengah-tengah kelemahan dan ketidakmampuan mereka untuk berdiri mengatasi persoalan itu. Segala salah dan dosa yang membalut duka itu, Tuhan juga berkenan mengampuni. Bapa di sorga, kami akan melanjuti kehidupan kami hari ini dan hari-hari seterusnya berdasarkan perkenan. Kuatkan dan teguhkan iman kami, agar waktu demi waktu hidup kami menjadi kehidupan yang berguna, yang berkualitas di hadapan Engkau. Inilah syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya.
Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil memberi persembahan, marilah kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 287B, bait yang pertama dan seterusnya. Jemaat Tuhan, untuk persembahan yang telah kita berikan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan apa yang kami miliki sebagai rasa syukur atas kebaikan-Mu. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas seluruh berkat yang kami terima daripada-Mu melalui hidup yang berbagi. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Jadilah berkat dalam hidupmu dan di antara sesamamu. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426 pada bait yang pertama dan bait yang kedua.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera.